Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Amelia Novita, mahasiswi Universitas Unjaya dari program studi akuntansi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai analisis regresi linear berganda menggunakan aplikasi SPSS. Penelitian yang saya gunakan untuk analisis ini yaitu mengenai pengaruh continuous improvement, value stream cost, just in time, dan juga balance scorecard terhadap accounting pada perusahaan-perusahaan manufacturing di Indonesia. Nah, sebelum kita mulai ke tutorialnya, teman-teman tahu nggak sih uh, regresi linear berganda itu apa? Jadi, regresi linear berganda merupakan model regresi yang umumnya digunakan untuk penelitian yang menggunakan satu atau lebih variabel independen atau variabel bebas terhadap satu variabel terikat atau variabel independen. Sebelum kita masuk ke aplikasi SPSS, teman-teman harus pastikan bahwa teman-teman udah mencatat tiap-tiap butir pertanyaan responden pada penelitian ini di aplikasi Excel. Berikut ini merupakan uh, data Excel daripada butir-butir pernyataan pada penelitian ini. Yang pertama itu ada variabel terikatnya yaitu variabel in counting, kemudian ada variabel lain seperti continuous improvement, value stream cost, balance scorecard, dan juga just in time. Nah, setelah kita mencatat semua variabel-variabel ini, kita bisa langsung masuk ke aplikasi SPSS-nya. Nah, setelah membuka aplikasi SPSS-nya, kita bisa masuk ke menu variable view. Nah, pada menu ini kita bisa masukkan tiap-tiap data dari butir pernyataan yang telah kita buat sebelumnya pada aplikasi Excel. Yang pertama ini kita bisa tulis pernyataan pertama yaitu clean accounting. Nah, pada bagian ini yang perlu kita ubah adalah yang pertama ada desimal. Pastikan desimalnya kita klik 0. Kemudian pada bagian usernya kita ganti menjadi scale. Nah, teman-teman bisa lanjutin sampai semua butir-butir pernyataan dari setiap variabel itu terisi. Ini kita pastikan desimalnya lagi 0. Kemudian untuk measure juga kita ganti scale. Nah, setelah semua data-data dari setiap variabel itu kita masukkan, seperti ini. Kemudian kita bisa klik yang data view. Nah, pada bagian ini, kita bisa mengcopy data dari Excel yang tadi kita buat ke sini. Caranya, kita buka kembali. Kemudian kita copy semua butir pernyataan dari responden pertama sampai responden ke 100. Kita copy, kemudian kita kembali ke SPSS-nya, kemudian kita paste. Nah, teman-teman bisa lakukan sampai semua variabel terisi. Setelah itu, langkah uji yang akan kita lakukan pertama kali yaitu uji validitas dan juga uji reliabilitas. Nah, kedua uji ini merupakan langkah awal yang harus kita lakukan untuk melakukan analisis regresi linear berganda. Untuk melakukan uji validitas dan juga uji reliabilitas, kita bisa klik analyze, kemudian kita pilih scale, dan kita pilih reliability analyze. Untuk melakukan uji validitas dan juga uji reliabilitas, kita bisa melakukannya untuk tiap-tiap variabel, jadi nggak bisa semuanya. Yang pertama kita akan lakukan untuk uji variabel in accounting. Kita copy dari mulai butir pernyataan pertama sampai pernyataan ke-8 untuk variabel in accounting. Setelah itu,
pastikan untuk model di sini terpilih yang alpha. Nah, untuk selanjutnya kita klik statistik dan pastikan yang terisi merupakan pada bagian descriptive for itu yang terisi itu scale if item deleted, dan untuk inter item yang terisi itu yang bagian covariances. Oke. Jika sudah, kita bisa klik continue, kemudian oke. Nah, ini merupakan eh, hasil yang akan kita dapat. Yang pertama itu kita akan melakukan pengecekan mengenai uji validitas. Uji validitas itu merupakan uji yang digunakan untuk melihat apakah data-data dan bukti pernyataan yang kita uji ini nilainya valid atau tidak. Nah, pada bagian ini kita dapat melihat di bagian item total statistik. Nah, pada bagian ini itu menunjukkan nilai validitasnya di kolom correlated item total correlation. Kita bisa melihat pada kolom ini apabila nilai R hitung atau nilai pada tabel di sini itu lebih besar daripada nilai R tabel, yang dimana nilai R tabel ini didapat berdasarkan rumus N dikurang 2, yaitu N-nya itu berasal dari jumlah data dari keseluruhan data penelitian ini yang dimana berjumlah 100. 100 dikurang 2 itu 98. Sedangkan nilai alfanya itu tetap yaitu sebesar 5%. Jadi nilai R tabelnya itu sendiri sejumlah 0,197. Untuk mengetahui apakah tiap-tiap butir pernyataan pada variabel accounting ini valid atau tidak, maka kita bisa melihatnya dari jika nilai pada tabel ini lebih besar daripada nilai eh, rumus yaitu 0,197, maka butir pernyataan itu dapat dikatakan valid. Sebaliknya, jika nilainya yang lebih kecil daripada nilai rumus, maka itu dikatakan tidak valid. Kita bisa lihat pada butir pernyataan pertama, LA1 itu sebesar 0,157, dan juga pada butir pernyataan keempat itu sebesar 0,63, di mana berdasarkan kedua butir ini nilainya itu lebih kecil daripada nilai rumus yaitu 0,197. Maka kita bisa nyatakan bahwa butir pernyataan LA1 dan juga LA4 itu tidak valid. Sedangkan untuk butir pernyataan LA2, LA3, LA5, 6, 7, dan 8 itu semuanya memiliki nilai yang lebih besar daripada nilai rumus. Maka kita bisa katakan bahwa nilai-nilai tersebut itu bersifat valid. Yang selanjutnya kita akan melihat uji reliabilitasnya. Nah, uji reliabilitas itu dilihat dari kolom reliability statistik. Pada kolom ini kita bisa melihat bagian Corns Bench alpha. Nilainya itu sebesar 0,648. Nah, uji reliabilitas itu apa sih? Uji reliabilitas merupakan ujian yang digunakan untuk melihat apakah butir-butir pernyataan yang kita berikan pada penelitian ini itu dapat dikatakan konsisten atau tidak. Nah, cara melihat apakah uji tersebut konsisten atau tidak, kita bisa melihatnya pada nilai ini. Jika nilai pada tabel itu menunjukkan hasil yang lebih besar daripada nilai 0,197, maka dikatakan hasilnya konsisten atau reliable. Nah, pada bagian kolom ini, nilainya itu sebesar 0,648. Maka bisa kita pastikan bahwa butir pernyataan ini itu reliable atau dapat konsisten terhadap penelitian-penelitian lain yang sejenis. Nah, teman-teman bisa melakukan uji reliabilitas dan juga uji validitas kepada semua variabel-variabel yang teman-teman masukkan ke dalam penelitian. Selanjutnya, kita akan melakukan analisis statistik deskriptif pada aplikasi SPSS. Oke, teman-teman, untuk melanjutkan kepada analisis statistik deskriptif, maka kita harus membuat SPSS yang baru. Yang pertama, kita buka aplikasi SPSS-nya.
Seperti biasa, kita klik variable view. Nah, pada bagian ini kita harus melakukan pengisian seperti pada yang pertama. Namun, eh, yang harus kita isi hanya variabelnya saja, tidak usah pada tiap-tiap butir pernyataannya. Yang pertama itu kita isi, kemudian ada variabel terikatnya, kemudian variabel bebasnya ada. Teman-teman bisa melakukan pengisiannya sesuai dengan variabel yang teman-teman lakukan dalam penelitian. Pastikan untuk desimal ini terisi 0. Nah, kemudian untuk measurenya juga scale. Jika semua variabel sudah kita tulis, kita bisa klik data view. Nah, pada bagian ini kita bisa melakukan copy data pada data Excel yang telah kita buat. Yang pertama kita copy untuk variabel Y. Kemudian kita lanjutkan sampai semua variabelnya telah kita isi. Ini variabel dan scorecard. Kemudian kita masukkan variabel terakhir. Nah, jika semua variabel sudah terisi, kita bisa langsung melakukan analisis statistik deskriptif. Yang pertama itu kita bisa klik Analyze. Kemudian kita klik Descriptive Statistik. Kemudian kita klik Descriptive. Nah, pada bagian ini kita bisa melakukan copy pada semua data. Nah, setelah itu kita bisa klik option terlebih dahulu. Nah, pada bagian ini kita bisa mencentang, yaitu yang pertama ada main, standard deviation, minimum, maksimum, kurtosis, skewness, dan juga variable list. Kemudian klik continue. Lalu kita klik OK. Nah, pada bagian ini hasil output yang didapatkan itu yaitu statistik deskriptif. Ada nilai datanya, jumlah data dari tiap-tiap variabel, nilai minimum, maksimum, nilai rata-rata, ada standard deviation, skewness, dan juga kurtosis.
Nah, selanjutnya kita akan lakukan uji asumsi klasik terhadap penelitian ini. Uji yang selanjutnya akan kita lakukan yaitu uji asumsi klasik. Nah, pada uji asumsi klasik ini ada 3 uji yang akan kita lakukan pengujian. Yang pertama itu ada uji normalitas, uji heteroskedastisitas, dan juga uji multikolinearitas. Langsung aja kita mulai kepada ujian pertama yaitu uji normalitas. Uji normalitas itu merupakan uji yang digunakan untuk melihat apakah distribusi data yang kita gunakan pada penelitian ini atau penyebaran data yang kita telah lakukan penyebaran kuesioner ini terdistribusi secara normal, tersebar secara normal atau tidak. Langkah-langkah untuk melakukan uji normalitas ini kita dapat melakukan menggunakan 2 cara, yaitu ada melalui uji grafik dan juga uji Kolmogorov-Smirnov. Nah, langsung aja kita mulai ke uji yang pertama yaitu uji grafik. Untuk melakukan uji grafik kita bisa kembali ke SPSS yang sebelumnya telah kita buat. Nah, kita bisa masuk ke SPSS yang sebelumnya telah kita buat yaitu pada uji uh, analisis statistik deskriptif. Yang pertama kita bisa klik analyze, kemudian kita cari regression dan klik linear. Nah, pada kolom ini variabel dependennya kita isi yaitu variabel y. Nah, untuk variabel independennya sendiri kita bisa masukkan semua variabel independen. Nah, jika semua sudah terisi, kita bisa klik load. Nah, pada bagian ini untuk kolom Y kita bisa masukkan kita bisa tulis string sheet. Kita bisa pilih yang ini. Kemudian untuk yang X-nya kita pilih yang zero sheet. Zero sheet yang ini. Nah, kemudian kita centang kedua bagian ini. Lalu kita klik continue dan oke. Bisa melihat ke dua tabel ini. Yang pertama itu ada grafik histogram dependent variable Y. Nah, pada grafik ini itu kita bisa melihat bahwa pola distribusinya itu lebih melenceng ke kanan dan juga gambar grafik ini itu membentuk gambar yang menyerupai lonceng. Maka kita bisa katakan bahwa distribusi data pada variabel ini itu tersebar secara normal. Kemudian kita bisa lihat grafik pada bagian bawah. Nah, pada bagian bawah ini garis titik-titik yang ada pada gambar itu terlihat mengikuti grafik pivot dan juga mendekati daripada garis diagonal. Nah, maka kita bisa ambil kesimpulan daripada dua gambar ini bahwa distribusi data pada penelitian yang telah kita teliti ini sama-sama nilainya telah valid yaitu terdistribusi secara normal. Oke, selanjutnya kita langsung ke uji yang kedua yaitu uji Kolmogorov-Smirnov. Nah, pada uji ini itu tujuannya digunakan untuk melihat dan juga mempermudah peneliti untuk melakukan proses olah data pada penelitian yang dilakukan. Kita bisa kembali ke sini. Pada bagian ini kita bisa klik understanding. Yang pertama yaitu kita klik analyze, kemudian kita pilih regression,
dan klik linear. Nah, setelah itu kita lakukan seperti tadi dan kita klik save. Jika sudah, kita centang bagian unstandarized seperti ini, yang ini juga. Kemudian kita klik continue. Lalu kita klik OK, maka nah, berdasarkan tadi yang telah kita lakukan, itu akan memunculkan satu variabel baru yaitu res_1. Kemudian untuk melanjutkan kepada uji ini, kita bisa klik analyze lagi, lalu pilih bagian non-parametric test, dan klik legalize dialog. Ini yang satu sampel KS. Pada bagian ini kita bisa masukkan variabel baru yang telah kita buat. Kemudian pastikan normalnya ini telah checklist. Lalu kita klik OK. Nah, hasil outputnya akan seperti ini. Pada bagian ini kita bisa melihat bahwa nilainya itu di bawah daripada nilai normal, yaitu nilai 0,05, maka kita bisa katakan bahwa data-data yang telah kita teliti ini terdistribusi secara normal. Oke, yang selanjutnya kita akan melakukan uji heteroskedastisitas. Nah, pada uji heteroskedastisitas ini ada dua uji yang akan dilakukan, yaitu uji Glasser dan juga uji grafik scatter plot. Nah, yang pertama kita langsung mulai aja ke uji Glasser. Pada uji Glasser ini kita bisa buka SPSS yang sebelumnya. Nah, pada bagian ini, jika variabel baru ini, variabel res_1 ini udah ditambahin, maka teman-teman bisa langsung aja klik transform, kemudian pilih compute variable. Nah, tapi kalau teman-teman belum memasukkan variabel baru ini, teman-teman bisa memasukkan caranya seperti pada uji yang sebelumnya. Pada bagian ini, kita harus memasukkan variabel baru, yaitu kita klik res2. Nah, pada bagian numeric expression yang ini, teman-teman bisa ketikkan abs underscore res dalam kurung res underscore 1 kurang. Kemudian kita klik OK. Teman-teman bisa abain aja outputnya. Kemudian kita lihat, nah di sini akan ada variabel baru lainnya. Jadi total ada dua variabel baru yang kita lakukan penginputan. Selanjutnya, kita bisa klik analyze, kemudian kita pilih regression, dan kita pilih linear. Nah, pada bagian ini, untuk dependennya kita bisa ganti kepada variabel yang baru, yaitu rs2. Jadi variabel y ini bisa kita kembalikan dan kita masukkan ke variabel barunya. Nah, untuk variabel independennya sendiri itu biarin aja, tetap variabel x1 sampai x4. Kemudian jika sudah, kita bisa klik OK. Nah, untuk hasil outputnya kita bisa lihat di bagian koefisien. Nah, pada bagian ini
kita fokus pada kolom paling terakhir. Nah, pada kolom ini itu yang akan menunjukkan uji heteroskedasitas yang kita lakukan. Jika nilai-nilai pada kolom itu nilainya lebih besar daripada 0,05 yaitu nilai alfa, maka kita bisa ambil kesimpulan bahwa variabel-variabel ini itu bebas daripada heteroskedastisitas. Selanjutnya kita melakukan uji heteroskedastisitas yang kedua yaitu grafik scatter plot. Nah, pada uji grafik scatter plot ini kita bisa langsung aja lihat output pada bagian yang paling bawah. Nah, pada gambar ini kita bisa melihat bahwa setiap gambar titik-titik ini itu mewakili data-data yang telah kita ambil. Nah, kita bisa melihat bahwa data-data ini cukup tersebar secara bebas, tidak saling bertumpuk satu sama lain, maka kita bisa putuskan bahwa data-data yang telah kita ambil, data-data yang telah kita jadikan sebagai sumber penelitian ini telah bebas dari heteroskedastisitas. Nah, teman-teman kita langsung aja lanjut ke uji yang tiga. Oke, sekarang kita akan melakukan uji yang terakhir yaitu uji multikolinearitas. Nah, untuk melakukan uji ini, langkah yang harus kita lakukan yaitu yang pertama kita klik SPSS sebelumnya. Nah, kemudian kita klik Analyze, kita pilih yang Regression, kemudian kita klik yang Linear. Nah, kita masukkan variabel ini. Kemudian kita klik statistik dulu. Kita klik ya, yang bagian deskriptif dan juga collinearity diagnosis. Nah, kita hanya mencentang pada dua kolom ini, deskriptif dan juga collinearity diagnosis. Kemudian kita klik continue dan juga kita klik OK. Nah, kan ada hasil output yang dihasilkan yaitu yang ini. Yang pertama kita bisa lihat pada bagian correlation. Nah, pada bagian ini kita bisa melihat bahwa nilai-nilai di sini itu pada bagian percent correlation ini tidak ada nilainya yang menunjukkan lebih besar daripada 0,8. Maka kita bisa ambil kesimpulan bahwa nilai-nilai pada variabel nilai dari variabel y x1 sampai x4 itu tidak ada yang mengalami multikolinearitas. Kemudian kita juga bisa melihat pada kolom PIV. Nah, pada kolom ini, pada bagian koefisien, kita bisa melihat pada dua kolom tolerance dan juga VIV ini. Jika nilai VIV di sini itu kurang dari 10 dan juga nilai toleransi itu tidak ada yang lebih besar daripada nilai 0,01, maka kita bisa ambil kesimpulan juga bahwa setiap variabel-variabel mulai dari variabel x1 sampai x4 di sini itu variabel dependennya tidak ada yang mengalami multikolinearitas data. Yang selanjutnya kita akan melakukan uji hipotesis. Kita bisa kembali kepada SPSS ini. Kita klik analyze lagi, kita lakukan seperti uji yang sebelumnya. Kita klik regression ke linear, tapi pada bagian statistik ini kita perlu mencentang yang pertama estimate, Darwin, dan juga model fit. Jadi pada bagian regression coefficient itu ada estimate yang kita centang, kemudian pada kolom bagian kanan itu ada 3 kita centang, dan kolom bawah itu Durbin Watsonnya kita centang. Kemudian kita klik continue dan kita klik OK.
Nah, pada bagian ini kita bisa melihat yang pertama itu ada output dari UGF atau uji kelayakan model, yaitu ini bagian ANOVA, yang kemudian ada ini, pada bagian bawahnya merupakan output daripada uji T, dan yang terakhir itu ada output daripada coefficient determinasi. Nah, teman-teman, berikut yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga video tadi dapat bermanfaat bagi kalian semua. Sampai ketemu di tutorial selanjutnya. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.